Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan. Bersama saya, Margareta, dari SMP 1 Atapun. Saya Wiles dari Pegasan Margareta. Bersama saya Salmon Ferdinando dari SMP Negeri 1 Inanwatan. Kami saat ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang akan bertindak sebagai pengamat, coach, dan coaching. Berikut ini coaching kami. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Salmon. Selamat siang Bu Margareta. Bagaimana kabar nih Pak Salmon? Puji Tuhan, kabar baik Bu Margareta. Ya, luar biasa ya Pak ya. Baiklah Pak, sebentar Pak Salmon akan melakukan coaching. Di sini saya sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati berjalannya proses coaching yang akan dilaksanakan Pak Salmon bersama coaching. Namun sebelum Pak Salmon melakukan coaching, saya akan memberikan rubrik penilaian yang tentunya saya akan nilai Pak Salmon. Pak Salmon, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan coaching ya. Yang pertama yaitu Pak Salmon sebagai coach yang harus memiliki kompetensi dari seorang coach. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua yaitu proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Dan selain itu Pak Salmon juga harus memiliki kompetensi inti seorang coaching, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh. Artinya ketika Bapak melakukan coaching, Bapak benar-benar hadir. Dan yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi Pak Salmon, nanti Pak Salmon akan dalam melaksanakan coaching ini tentunya menggunakan alur tirta ya Pak ya. Yaitu mulai dari tujuan ya, selesai tujuan Bapak akan mengidentifikasi rencana dan tentunya adalah tanggung jawab. Kira-kira Pak Salmon paham? Ya, paham Bu. Oke, Pak Salmon baik. Namun sebelum Pak Salmon melakukan percakapan, boleh tidak Pak saya bertanya sedikit Pak? Kira-kira kompetensi apa yang kompetensi dari coaching apa yang Bapak ingin kembangkan? Pertama, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi pendengarkan aktif. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa Bu. Oh ya baik Pak Salmon, berarti Pak Salmon akan menggunakan ya teknik mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dari kompetensi ini Pak, kompetensi spesifik apa yang Bapak ingin kembangkan dari seorang coach nantinya Pak? Kompetensi spesifik yang adalah mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi yang dimiliki Bu. Ya, benar sekali ya Pak Salmon, karena dengan mendengarkan aktif ini adalah suatu kunci di dalam kita menggali setiap potensi-potensi yang ada dalam coach ya Pak ya. Kira-kira ini pertanyaan yang paling terakhir ya Pak. Kira-kira indikator apa yang Bapak ingin lakukan atau indikator apa yang menjadi tolak ukur di dalam Bapak melakukan coaching ini? Indikator yang menjadi tolak ukur saya yaitu saya akan
dilakukan dengan menggunakan alur tirta, Bu, yang mana dapat merunut semua kegiatan coach dan coaching tersebut, dan kedua menemukan atau menggali solusi atau permasalahan dari yang saya temui dalam coach itu, pembelajaran coaching. Baik ya Pak Salmon ya. Semoga apa yang tadi Bapak sampaikan, indikator-indikator yang Bapak sampaikan dapat Bapak terapkan nanti di dalam proses coaching bersama coach ya Pak ya. Dan semoga doa saya dan harapan saya semoga Bapak bisa melakukannya dengan baik Pak ya. Oke Pak, mungkin itu saja yang saya ingin sampaikan, dan tidak lupa jangan lupa menerapkan alur tirta ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih Pak, selamat siang. Siap, Bu. Pak Salmon silakan melakukan coachingnya. Baik, Bu. Mari Pak Wiles, persilakan. Selamat siang Pak Wiles. Selamat siang Pak Salmon. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan Pak Salmon, baik-baik saja. Baik Pak Wiles. Ada apa Pak Wiles? Sepertinya ada hal yang penting yang ingin Pak Wiles bicarakan. Ya, benar sekali Pak Salmon. Saya mungkin minta waktu 10-15 menit lah jika Pak Salmon berkenan. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Salmon. Oh iya. Apa tujuan dari diskusi kita kali ini Pak Wiles? Diskusi kita di kali ini, ketika saya berbicara dengan Pak Salmon nanti, berharap saya bisa mendapatkan ide, masukan mengenai permasalahan yang saya hadapi Pak Salmon. Oh iya Pak Wiles. Apa yang ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang ini ya? Benar sekali Pak Salmon. Masalah apa ya Pak Wiles? Ya, ini Pak Salmon. Ada satu murid saya di kelas 6. Siswa tersebut dia jarang masuk ke sekolah. Oke, jadi Pak Wiles merasa bingung ya dengan keadaan murid yang jarang ke sekolah. Benar sekali Pak Salmon. Situasi apa yang diinginkan oleh Pak Wiles? Saya inginkan itu murid saya itu dia harus selalu rajin sekolah supaya dia bisa memperoleh pengetahuan. Jadi juga dia tidak terlambat pelajaran dengan teman-temannya Pak Salmon. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Wiles lakukan agar murid tersebut rajin ke sekolah Pak Wiles? Iya Pak Salmon, sebenarnya sih sudah ada beberapa hal yang saya lakukan, mulai dari teguran, tetapi juga sudah menasehati, tetapi anak tersebut masih tetap saja jarang ke sekolah. Iya. Oh gitu, sudah bagus Pak Wiles. Menurut Pak Wiles, apa bisa yang dilakukan oleh agar murid tersebut rajin masuk sekolah? Ya, saya mungkin harus memotivasi murid-murid saya Pak Salmon agar mereka tetap rajin ke sekolah. Oh, sudah bagus Bu. Pak Wiles. Berarti Bapak harus memotivasi mereka untuk rajin ke sekolah ya Pak Wiles? Iya benar sekali Pak Salmon. Oh begitu ya. Selain itu apa lagi yang ingin Bapak kembangkan juga dalam untuk melihat misalnya mereka tidak masuk sekolah gitu? Baik Pak Salmon, saya yang akan saya lakukan nanti, saya ingin pergi ke rumah murid saya tersebut, bertemu dengan orang tuanya, sekaligus saya berkolaborasi dengan orang tuanya dan juga mencari tahu tentang masalah atau mencari informasi kenapa anak atau murid saya ini dia tidak pernah masuk sekolah. Dan situ mungkin saya sekaligus memberikan pencerahan tentang pendidikan kepada orang tua dari murid saya ini Pak Salmon. Wah luar biasa Pak Wiles. Apa yang Pak Wiles ingin membuat si anak tersebut supaya bersama dengan berkolaborasi dengan orang tua supaya anak itu bisa masuk lagi ke sekolah, supaya ada timbal balik misalnya dengan dewan guru tersebut ya Bu.
Pak Wiles? Iya, benar sekali Pak Salmon. Oh ya gitu. Jadi apakah rencana Pak Wiles ini ke depan dalam tujuan tersebut? Tujuan saya untuk rencana ke depan ini supaya murid-murid saya lebih rajin masuk sekolah lagi Pak, agar mereka bisa menjadi orang yang berprestasi dan juga bisa menjadi anak yang berguna bagi banyak orang. Oh, jadi rencana yang sudah Bapak buat itu sudah bagus sekali. Jadi kira-kira kesimpulan apa dari percakapan yang kita lakukan ini untuk pengembangan anak tersebut? Ya, baik Pak Salmon, kesimpulannya bahwa ya sebagai guru kita harus berhamba kepada anak, artinya kita harus menuntut anak sesuai kodratnya agar dia mencapai selamat dan bahagianya Pak Salmon. Oh luar biasa Pak Wiles. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah Pak Wiles lakukan ini akan diterapkan dalam di sekolah yang Pak Wiles ya, supaya dengan dapat meningkatkan anak dalam rajin ke sekolah ya Pak Wiles. Baik Pak Salmon. Begitu, mungkin ada lagi yang ingin dibicarakan lagi? Tidak ada Pak Salmon, saya ucapkan terima kasih karena Pak Salmon sudah mau mendengarkan surat saya sehingga membantu saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya alami. Ya. Terima kasih Pak Wiles atas waktu dan sharingnya yang sudah kita lakukan dalam percakapan kita kali ini. Terima kasih Pak Wiles. Baik Pak Salmon, saya permisi ya Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Salmon, saya tadi sudah mengamati percakapan Bapak atau coaching yang Bapak lakukan bersama Coach, dan saya sudah mencatat beberapa hal. Namun sebelum saya menyampaikannya, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak ya. Boleh ya Pak? Boleh. Ya Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan bersama dengan Coach, dan apa yang menjadi target dari indikator ketercapaian dalam proses coaching? Yang pertama yang sudah diterapkan yaitu menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Ya Pak, yang Bapak sampaikan sudah sesuai dengan yang saya catat, bahwa Bapak tadi sudah menerapkan yaitu kemitraan. Itu dibuktikan ketika Bapak bercakap dengan Coach. Di situ tidak ada perbedaan antara coach dan coaching ya. Yang kedua, Bapak juga sudah melakukan namanya proses namanya inisiatif ya, di mana Bapak di situ menggali setiap potensi-potensi yang ada dalam diri coach, dan Bapak juga sudah memaksimalkan potensi ya Pak ya. Selain itu Bapak juga sudah aktif mendengar ya. Saya sudah lihat Bapak aktif mendengar, lalu mengadakan pertanyaan-pertanyaan juga yang berbobot sehingga dapat menggali setiap potensi-potensi yang ada dalam diri si coach. Dan saya juga sudah melihat ya Pak, bahwa Bapak tadi sudah melakukan teknik alur tirta, di mana Bapak tadi sudah menyampaikan tujuan ya, lalu sudah mengidentifikasi, lalu rencana dan tanggung jawab yang Bapak sudah lakukan ya. Jadi sudah, menurut saya, gambaran saya itu sudah sangat bagus sekali ya, Pak Salmon melakukan coaching ya. Jadi saya sangat senang sekali Pak. Terima kasih Bu. Ya.
Oke Pak, sebelum kita akhiri dari pra-coaching ini, masih ada yang ingin saya tanyakan Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan dari coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam percakapan tadi itu kesadaran penuh, karena saya masih merasa sedikit unek-unek begitu. Kemudian saya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Baik Pak, jadi Pak Salmon ingin melakukan dengan kehadiran penuh ya Pak ya, dan menggunakan teknik stop ya Pak. Ya, semoga apa yang Bapak ingin lakukan ya bisa berjalan dengan baik, dan bukan hanya pada saat ini saja, kiranya nanti kedepannya Bapak bisa terapkan teknik ini, terutama juga dengan teknik alur tinta ya Pak ya, supaya Bapak bisa membantu setiap guru-guru Bapak. Mungkin ada yang mengalami kendala, tantangan-tantangan, Bapak bisa bantu ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi Pak Salmon, sekali lagi terima kasih dari percakapan kita di siang hari ini. Semoga dari percakapan kita ini menjadi suatu bahwa kedepannya bagaimana kita harus menjadi seorang coaching. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Salmon. Terima Selamat kasih Bu siang. Margareta. Selamat siang. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.